Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar satu radio dan para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan Kamis pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dapat dipertemukan seperti biasa untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita bersama Ustaz Sofyan Wafin Zain Hafizahullah Ta'ala. Tentunya selawat dan salam senantiasa kita haturkan pada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak, amin. Para pendengar dan para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada, dan Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita sudah hadir di studio untuk menemani kita semua, dan kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik para pendengar dan para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada, dan kami ingatkan juga kepada para pendengar dan para pemirsa yang ingin bertanya, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik melalui pesan singkat dan juga di layanan WhatsApp kami di nomor yang sama, di nomor 081907861110. Baik para pendengar dan para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada, langsung saja untuk memakan waktu pada saat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar satu radio serta pemirsa Rinjani TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga bisa melanjutkan kajian kita yang semoga bisa menambah keimanan kita dan bisa menambah pengetahuan kita tentang aqidah dan manhaj yang benar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya atau pada kaidah yang ketiga, kita mengatakan bahwa Ahlus Sunnah tidak bisa memahami atau tidak memahami Al-Quran tanpa As-Sunnah. Di kaidah yang keempat ini adalah Ahlus Sunnah tidak memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa pemahaman Salaful Ummah. Salaful Ummah bukanlah seperti yang difahami oleh sebagian kaum muslimin. Ini adalah aliran baru, pemahaman baru, madhab baru atau yang lain-lainnya. Salaf artinya orang-orang terdahulu. Siapa itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Mari kita baca ayol ikhwah. Apa dalil, bukti
bahwa mereka itu tidak memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa pemahaman dari salaful ummah. Dalil yang pertama adalah firman Allah yang ada di dalam surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." An-Nisa 115. Yang artinya adalah wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul. Mungkin kita akan mengatakan, masa sih ada orang Muslim yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada, dan banyak. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan wa man yushaqiq kalau tidak ada yang menentang. Barang siapa yang menentang. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menentang Rasulullah itu adalah orang-orang yang tidak mau menjalankan sunnahnya atau menggantikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajaran dari selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah mengajarkan kita segala-galanya. Namun banyak di antara kaum muslimin yang lebih menerima apa yang datangnya dari selain Rasul daripada yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir juga demikian. Kita telah diajarkan berzikir. Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana berzikir dan apa yang kita baca ketika kita zikir. Banyak di antara kaum muslimin yang menggantinya, yang mengurangi, menambah dan yang lain-lainnya. Ini semua adalah bentuk-bentuk penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam masalah akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras kita membangun tempat ibadah di areal kuburan. Namun justru ini ditentang oleh kaum muslimin. Jadi kembali lagi ke ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul", barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang kalian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah dia. Dan apa yang kalian dilarang, tinggalkanlah dia. Justru yang terjadi, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak mau menerimanya, kita gantikannya dengan yang lainnya. Dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru yang kita kerjakan. Kemudian, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk, setelah datang kepadanya penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kita segala-galanya tentang akidah. Semua telah dijelaskan. Tentang ibadah, semua sudah dijelaskan. Demikian juga tentang akhlak, semua dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, semua yang kita butuhkan untuk keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak termasuk dari penjelasannya itu bukanlah dia caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah,
Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang, setelah jelas kepadanya petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman dimaksud di sini? Yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan sudah kita katakan di kajian yang sebelumnya bahwa ketika ayat itu turun, yang menyaksikannya adalah para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya, yang mendengar bacaan itu adalah para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, yang mendengarkan penjelasan itu adalah para sahabat. Kemudian sahabat-sahabat mereka adalah orang yang tulus. Mereka tidak punya kepentingan ini, tidak punya kepentingan itu. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang seperti inilah yang patut kita ikuti. Maka jika orang-orang yang sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang baik dan dipilih untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita tentang, maka pasti kita akan mendapatkan dosa, mendapatkan kejelekan-kejelekan sebagaimana dijelaskan di ayat ini. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Sudah datang kepadanya penjelasan, sudah datang kepadanya petunjuk, namun dia mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman. Lalu apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dengan penyimpangannya itu. Kami biarkan dia dengan apa yang dia pilih. Sudah jelas baginya, ini jalannya orang-orang yang beriman. Namun justru dia memilih jalan yang lain. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dengan yang dia pilih itu. Penyimpangan yang dia pilih, kami biarkan dia dengan penyimpangannya itu. Lalu, wa nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke neraka jahannam. Karena dia memilih selain jalannya orang yang dipuji oleh Allah. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang paling pantas untuk kita ikuti. Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kita kembali. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi di sini ayat ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, dan ayat ini menunjukkan bahwa kita harus mengambil pemahaman dari mereka atau mengikuti pemahaman mereka. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan." Was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang terdahulu, lagi pertama. Mereka terdahulu dan pertama masuk Islam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di masa sirriyah ya, atau di masa jahriyah setelah itu. Mereka rela mengorbankan jiwa raga, mereka rela berpisah dengan keluarga mereka, mereka rela harta mereka diambil, semua itu untuk mempertahankan agama mereka. Ya. Jadi mereka dipuji oleh Allah. Was-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama ya, masuk Islam dari kalangan muhajirin atau al-ansar. Walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti mereka dengan baik, kata para ulama, alladzina ta'akhkhara islamuhum minas sahabah, yaitu orang-orang yang belakangan masuk Islam dari kalangan para sahabat.
Jadi as-sabiqun al-awwalun inilah yang disebut dengan para salafus salih, orang-orang terdahulu kita. Ya. Allah memuji mereka, maka orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang paling patut, paling pantas untuk kita teladani, untuk kita fahami, untuk kita mengambil dari mereka pemahaman agama ini. Bukan orang-orang yang datang belakangan yang sudah terkontaminasi pemahamannya dengan pemahaman yang lainnya. Kemudian di ayat yang lain di dalam suratul Baqarah ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Jadi Allah berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, aminu kama amana an-nas, berimanlah sebagaimana orang-orang lain beriman. Lalu mereka mengatakan apa? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Mereka mengatakan, akankah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Na'udzubillah. Mereka menuduh sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang bodoh. Lalu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela para sahabat. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Dan sesungguhnya mereka itu adalah yang bodoh akan tetapi mereka tidak tahu. Ya. Jadi sahabat-sahabat ketika mereka dicela oleh orang-orang munafik, datang pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membela mereka melainkan karena mereka itu adalah yang jujur hatinya, yang baik akidahnya, yang baik ibadahnya, yang baik akhlaknya, yang tulus dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siap mengorbankan segala-galanya demi membela agama Allah Subhanahu wa taala dan demi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat berapa banyak para sahabat yang meninggalkan tanah airnya, meninggalkan Mekah, meninggalkan hartanya. Bahkan sebagian di antara mereka rela berpisah dengan keluarga mereka. Semua itu untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, ketika mereka dicela oleh orang-orang munafik, mereka dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini, generasi yang seperti ini yang patut kita ikuti, yang patut kita teladani. Ya. Yang kita ikuti pemahaman mereka, manhaj mereka dalam memahami agama ini. Kemudian yang berikutnya adalah dalil yang berikutnya adalah perkataan atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, muttafaqun alaih. Kalau di ayat pertama, kedua, ketiga, pujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pantas juga untuk dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah qarni, yang hidup di zamanku, sahabat-sahabatnya maksudnya. Ya. Sebaik-baiknya manusia yang beragama Islam, yang berpegang dengan akidah yang benar, yang berpegang dengan ibadah yang benar, yang berakhlak yang benar, yang berakhlak mulia.
yaitu orang-orang yang hidup di zamanku. Akidah mereka benar, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup di masaku. Ya. Tentunya di sini bukan baik fisik, bukan baik jabatan, tapi baik iman mereka, baik ibadah mereka, baik akhlak mereka. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, yaitu generasi para tabi'in. Kemudian dalil yang kelima, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lain-lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, la ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'l. Akan datang satu keadaan bagi umatku ini seperti apa yang telah mendatangi Bani Israel. Umatku ini akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel. Yang dialami oleh Bani Israel adalah setelah nabi-nabi mereka meninggal dunia, mereka rubah ajarannya. Mereka melakukan bid'ah-bid'ah dalam ajaran Nabi dan Rasul mereka. Nah, Nabi mengatakan bahwa itu pun akan terjadi kepada umatnya. Padahal tidak ada Nabi yang lebih rinci dalam menjelaskan agama ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh sahabat kepada kita. Sampai-sampai tata cara buang air pun kita diajarkan. Sebagaimana Salman Al-Farisi ketika ditanya, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in?" Apakah kalian diajarkan oleh Nabi kalian segala sesuatu? Semuanya kalian sudah diajarkan? Dia mengatakan, iya, hatta al-khira'ah. Sampai-sampai cara buang air pun kita diajarkan. Lihat bagaimana para sahabat menyampaikan kepada kita akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum sedetil-detilnya menyampaikan kepada kita bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai jarinya yang ditekuk kemudian mengarah ke arah kiblat itu disampaikan oleh para sahabat kepada kita. Kalau masalah jari yang ditekuk kemudian diarahkan ke arah kiblat itu disampaikan, masa hal-hal yang lebih besar dari itu tidak disampaikan? Ya. Jadi kembali lagi ke hadis ini. Hadis ini menjelaskan bahwa kita kaum muslimin akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel sebelum kita. Sebagaimana Bani Israel telah merubah ajaran Nabi mereka, begitu juga umat ini akan merubah ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik pernah mengatakan, pernah dia pulang dari masjid kemudian dia menangis. Lalu ditanya oleh istrinya, "Kenapa engkau menangis?" Dia mengatakan, "La a'lamu min amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi kuntu alaihi." Aku tidak mengetahui sesuatu yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada mereka, ada pada orang yang di zamannya itu, illa hadhihi shalah, kecuali salat ini saja. Wa hadhihi salat qad ghuyyirat, dan salat ini pun sudah banyak berubah. Itu di zaman Anas bin Malik, atau kama qala Anas bin Malik. Kalau di zaman Anas bin Malik sudah berubah,
tata salat sudah berubah. Lalu bagaimana dengan zaman kita ini? Kemudian kata Rasulullah SAW, hadwan na'li bin na'li. Seiringan seperti seiringan sandal. Lihat, kalau sandal itu yang kanan melangkah pasti diikuti oleh yang kiri, atau yang kiri melangkah pasti diikuti oleh yang kanan. Kemudian dia sejajar berdirinya. Demikian maksudnya Rasulullah SAW, kita akan mengikuti Bani Israel dalam hal-hal yang sekecil apapun, kita akan seperti mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, hatta in kana minhum man ya'ti ummahu alaniyah. Sehingga apabila ada di antara orang-orang Bani Israel itu yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan, kana fi ummati man yasna'u dzalik. Akan ada di umatku orang yang melakukannya. Jadi lihat ayolah ikhwah, ini kabar yang sangat mengerikan. Dan kabar ini bukan sekedar kabar biasa. Ini kabar datangnya dari Rasulullah SAW, yang datang kepadanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara orang-orang Bani Israel yang berzina dengan ibunya, maka di umat ini akan ada orang-orang yang berzina dengan ibunya. Dan mungkin ini sudah terjadi. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna bani Israel tafarraqat 72 millah wa taftariqu ummati ala 73. Dan sesungguhnya Bani Israel telah pecah belah menjadi 72 golongan. Yang lebih dahsyat yang berikutnya, Nabi justru mengatakan, wa taftariqu ummati ala 73. Dan umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak daripada perpecahannya Bani Israel. Jadi jika kita bayangkan pecahan ini, yang jumlahnya 73. Seandainya pecahan ini 10 atau 20, maka pecahan itu akan besar-besar pecahan ini. Namun pecahan ini bukan 10-20. Pecahan ini justru 73. Jadi pecahan ini sangat halus, sangat ramping. Sehingga untuk bisa melihatnya kita membutuhkan alat yang sangat kuat, yang sangat canggih. Apa alat ini? Yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kalau kuman tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop, demikian juga manhaj yang benar, akidah yang benar ini tidak bisa dilihat, tidak bisa difahami kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, kulluhum finnari illa millatan wahidah. Semua mereka yang 73 itu terancam akan masuk neraka, kecuali satu golongan. Lalu sahabat-sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka itu yang satu golongan itu ya Rasulullah? Ya. Jadi bisa kita bayangkan ketika Nabi SAW menjelaskan
bahwa umatnya akan pecah belah lebih banyak pecahannya daripada Bani Israel. Kemudian Nabi mengatakan kulluha finnar, semua kelompok-kelompok itu di neraka. Ini membuat para sahabat terkejut. Ya. Kaget, takut mereka. Lalu setelah itu Nabi menjelaskan kecuali satu kelompok yang tadinya mereka takut, sekarang mereka penasaran. Siapa kira-kira yang selamat itu? Kelompok yang mana yang selamat itu? Yang bagaimana yang selamat itu? Lalu Nabi SAW mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu adalah orang-orang yang seperti saya dan seperti sahabat-sahabat saya. Demikian juga di kalangan Bani Israel, yang selamat itu adalah yang mengikuti jejak-jejak Nabi dan Rasul mereka. Yang mengikuti jejak Musa alaihissalam, yang mengikuti jejak Isa alaihissalam, atau nabi-nabi yang lainnya. Begitu juga di zaman kita ini. Yang selamat itu adalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Baik akidahnya maupun ibadahnya atau akhlaknya. Di riwayat yang lain dikatakan An-Najiyah itu, wa fi riwayatin 'inda Ahmad wa Abi Dawud an Muawiyah, dan di riwayat Imam Ahmad dan Abi Dawud dari Muawiyah ada penjelasan kelompok yang selamat itu. Fassara An-Najiyah bi annaha al-jamaah. An-Najiyah yang selamat ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-jamaah. Jamaah kaum muslimin yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian yang keenam adalah hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah yang sangat terkenal, di mana Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, caraku, aqidahku, ibadahku, akhlakku, dan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Al-Mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk, yang lurus, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajidh. Sunnah itu sunnahnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Apa yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Nabi mengatakan, addu 'alaiha, gigit dia, jangan sampai lepas. Ya, pertama disuruh berpegang, karena sunnah ini sangat sulit untuk dipegang, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di mana orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela, diejek, diolok, ya, bahkan sampai terintimidasi. Ini menunjukkan betapa sulitnya kita berpegang dengan sunnah, dan seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Lalu Nabi kemudian mengatakan, addu 'alaiha, gigit dia.
Karena jika engkau sekedar berpegang dengannya, dia akan terlepas, maka gigitlah dia. Kemudian Nabi mengatakan bin nawajid, dengan gigi gerahammu, gigi yang paling kuat, supaya dia tidak lepas. Ini menunjukkan bahwa sunnah ini licin, cepat sekali lepas. Maka jika engkau ingin selamat, berpeganglah dengan sunnah ini. Lalu setelah itu Nabi mengingatkan kita juga, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah olehmu perkara-perkara yang baru, yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Perkara-perkara baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini yang mengatakan dalalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi betapa banyaknya orang-orang yang ingin mencari cara keselamatan, jalan keselamatan, namun justru mereka salah. Salah mencari jalan keselamatan itu. Justru yang mereka dapatkan adalah jalan yang membinasakan. Lihat saja ayo ikhwah, bagaimana banyaknya kelompok-kelompok yang bermunculan. Ya. Jika kita mencari orang yang tidak sholat, ada. Jika kita mencari orang yang tidak puasa, juga ada. Jika kita mencari orang-orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, semuanya ada. Ya. Maka di tengah-tengah munculnya kelompok-kelompok yang seperti ini, kita perlu berpegang dengan kebenaran, agar kita tidak terseret seperti mereka. Karena munculnya kelompok-kelompok yang seperti ini sudah diingatkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Ketika Nabi mengatakan, dan umatku ini akan pecah belah menjadi 73. Nabi tidak bermaksud jumlahnya 73. Jumlah kelompok dalam kaum muslimin ini begitu banyak. Di Indonesia saja betapa banyaknya. Belum lagi di tempat-tempat yang lainnya. Ya, yang dimaksud oleh Nabi bahwa pecahan yang akan terjadi di umatnya itu lebih banyak daripada pecahan yang terjadi di kalangan Bani Israel. Maka di sini kita butuh untuk berpegang, untuk mengetahui jalan keselamatan. Di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang tersesat, kita ingin selamat. Dan jalan keselamatan itu ada pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ini dulu saja yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Satu Radio dan para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita simak bersama apa yang telah disampaikan kita di kesempatan pagi hari ini di kajian rutin kita bersama Ustaz Sofyan Wafin Zain Hafizullah. Orang yang berada di atas Islam berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia punya cahaya itu. Orang pada di kegelapan dia bawa senter. Dia tahu, oh subhanallah, ini yang halal, ini enggak boleh. Dia tahu itu. Dengan Islam. Dan kita pun tidak pernah berhenti memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan Islam ini. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, Allah mengatakan, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menginginkan hidayah bagi dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Yang awalnya sempit dada dia menerima Islam ini. Kadang-kadang nikmat Islam ini kita
Tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih bersyukur dengan nikmat mobil yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih bersyukur dengan nikmat rumah yang Allah berikan kepada kita. Padahal semua itu kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Semua itu dunia akan habis. Yang kalian titipkan di sisi Allah itulah yang akan kekal dan abadi. Agama Islam adalah agama yang dari awal sampai akhir isinya adalah kebaikan. Isinya persaudaraan. Isinya cinta dan kasih sayang. Isinya saling mewasiatkan kepada kebaikan, saling mewasiatkan kepada kesabaran. Agama yang dasarnya adalah tauhid, yang syiarnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang sempurna dan paripurna. Agama bukan untuk bangsa Arab. Agama bukan untuk kulit putih. Agama bukan untuk kulit hitam. Tapi agama untuk manusia dan bangsa jin. Itulah agama Islam. Yang agama ini sampai hari kiamat akan bisa dipraktekkan sesuai dengan akal manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Dan musuh-musuh Islam berusaha mengadakan propaganda dengan berbagai cara agar orang takut dengan Islam. Propaganda yang dilakukan oleh orang-orang barat umpamanya, mereka takut nih, Islam ini di Eropa tiap hari bertambah, terus bertambah, mengurangi orang-orang kafir di antara mereka. Entah berapa jumlah orang yang masuk Islam di sana. Ketika mereka tahu dengan keindahan Islam, ketika mereka mengenal dengan kesempurnaan Islam, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali memeluk agama Allah ini. Orang yang ahli sholat banyak, yang ahli puasa banyak, yang ahli bersedekah, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran banyak. Orang yang setiap tahunnya menunaikan ibadah haji dan umroh banyak. Orang yang ahli masjid, yang ahli tafakkur, yang ahli ilmu banyak. Tetapi yang diterima amal ibadahnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dari sinilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih memperhatikan bagaimana amalan bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Satu Radio dan para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh para pendengar yang masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di gelombang tunggal FM 105.4 MHz. Satu radio yang kami pancar luaskan dari Komplek Markas Sunnah Desa Begenya Kesantri Aikmal Lombok Timur. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Sofyan Wafin Zainafizullah Ta'ala. Dan tiba saatnya kita memasuki sesi yang kedua, dan di sesi kedua ini kita akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini, yang sudah dikirimkan oleh para pendengar kita. Pertanyaan yang pertama kita ambilkan dulu dari via WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seperti kita ketahui, orang yang baru masuk Islam seperti bayi yang baru dilahirkan. Akan tetapi dengan seiring waktu dia salah dalam mengambil akidahnya seperti mengambil ilmu dari ahli bidah. Apakah tetap Islamnya itu bisa membuatnya masuk surga? Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna ad-dina inda Allahil Islam.
Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Dan barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya. Alhamdulillah, saudara kita itu dia telah tinggalkan agama yang batil, kemudian dia masuk Islam. Ini adalah satu kebaikan. Diselamatkan dia dari api neraka. Sebagaimana ketika ada seorang Yahudi yang sakit dikunjungi oleh Rasulullah SAW, lalu Nabi menawarkan kepadanya agar dia masuk Islam. Lalu ia melihat menoleh kepada bapaknya, dan bapaknya mengiyakan agar dia masuk Islam. Lalu dia masuk Islam. Setelah itu dia meninggal. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, kemudian dia meninggal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari neraka. Semoga saudara kita yang masuk Islam ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Tentunya setelah dia masuk Islam, dia harus mempelajari Islam. Nah, jika di tengah perjalanan ternyata dia mempelajari Islam itu dari orang yang salah, seperti orang-orang yang mengajarkannya bid'ah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena dia telah masuk Islam. Dan di tengah jalan dia mempelajari bid'ah, ya kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala karena ketulusan niatnya yang baik itu untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka, namun dia salah jalannya. Semoga ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menyelamatkan dirinya dari kekufuran itu. Dan bid'ah itu tidak semuanya bid'ah mukaffirah, ada juga bid'ah-bid'ah yang muharramah. Semoga bid'ah-bid'ah yang dipelajari itu bukan bid'ah yang mukaffirah, dan semoga dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, demikian penjelasan dari Ustaz kita, semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan pertanyaan di belakangnya datangnya dari pendengar kita yang berada di Johor Bahru, Malaysia. Ustaz izin bertanya, Ana merantau ke Malaysia yang tanggalan hijriahnya beda 1 hari dengan kampung halaman, yaitu di sini tanggal 9 dan di kampung halaman tempat tinggal kita tanggal 10. Bagaimana cara kita menentukan hari Asyura, Ustaz, dalam kondisi seperti ini, Ustaz? Haruskah mengikuti yang mana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jadi ikhwani fid din, azakumullah, Nabi SAW mengatakan, as-sawma yawma tasumun wal fitr yawma tuftirun. Puasa itu adalah ketika kalian bersama semua puasa, dan berbuka itu adalah ketika semua kalian berbuka. Ketika terjadi perbedaan yang seperti itu adalah hal yang wajar. Kita berbeda dengan mereka dalam waktu sholat. Sholat subuhnya di sini tidak sama seperti sholat subuh di sana, di Arab Saudi atau di tempat-tempat yang lainnya. Sholat zuhurnya juga berbeda. Asar demikian juga, sholat-sholat yang lain berbeda. Maka jika dalam hal ini kita berbeda, wajar kita berbeda. Masalah tanggal 1 Asyura atau bulan-bulan yang lainnya, karena berbedanya waktu, ada beda jam antara kita dengan mereka. Ini adalah sesuatu yang wajar. Di sini kita subuh, mereka di sana sudah zuhur. Jadi mereka duluan masuk hari berikutnya daripada kita. Ini adalah sesuatu yang wajar. Maka ikutilah ru'yah yang di sana, ya, agar kita bisa mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yang namanya puasa ketika kalian semua puasa, berbuka ketika kalian semua berbuka. Jangan menyelisihi orang-orang yang baik dalam masalah khilafiyah seperti ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, demikian penjelasan dari Ustaz kita, semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan satu lagi pertanyaan yang bisa kami ajukan di kesempatan pagi hari ini, tanya dari pendengar kita yang berada di Kelayu. Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita agar tidak kembali lagi ke dalam dosa riba yang kadang selalu tergoda ingin melakukannya lagi, Ustadz, karena kebutuhan dan darurat? Ustadz, mohon penjelasannya, Ustadz.
Jadi ikhwani fiddin azakumullah, riba ini telah merajalela. Uang yang haram telah masuk dalam semua aspek kehidupan kita. Semua sudut telah dimasuki oleh uang yang haram, sehingga banyak kejelekan-kejelekan yang kita rasakan dan kita lihat. Musibah-musibah terjadi, itu tidak lain adalah di antara sebabnya karena uang yang haram merajalela. Uang yang haram itu dibenci oleh Allah. Dan jika kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti murka. Dan jika Allah murka, pasti Allah akan menurunkan azabnya. Kita sering mendengar orang-orang yang mengeluh, kenapa saya tidak merasakan nikmatnya beribadah? Kenapa saya tidak merasakan khusyuk ketika sholat? Kenapa saya begitu malas untuk beribadah? Itu salah satu penyebabnya adalah karena merajalelanya uang yang haram. Juga kita melihat betapa banyaknya orang-orang di zaman sekarang ini yang berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Berani melakukan dosa besar di hadapan semua orang. Itu juga salah satu penyebabnya merajalelanya uang yang haram. Jadi, untuk menghindarinya, milikilah sifat qanaa'ah. Rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah seyakin-yakinnya bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk antum, itulah yang terbaik. Jangan sampai kita tergoda oleh syaitan dengan kata-kata ini kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan itu, dan seterusnya. Kalau masalah kebutuhan itu tidak akan pernah dia habis. Hari ini antum butuh ini motor, besok setelah punya motor butuh ini lagi, butuh ini lagi, butuh ini lagi, butuh ini. Lalu antum terus mengambil uang riba, menerima uang riba sampai antum mati belum taubat dari riba. Kalau begitu matinya, mati yang dikhawatirkan dia mati di atas su'ul khatimah. Kalau dia sudah mati di atas su'ul khatimah, apakah akan berguna baginya uang riba itu? Justru uang riba itu yang membinasakannya. Bagaimana antum bisa tenang di dunia dan di akhirat sementara antum menerima uang riba? Jadi yang pertama adalah hendaklah kita memiliki sifat qanaa'ah. Kemudian hendaklah kita berteman dengan orang-orang yang saleh agar kita senantiasa dinasihati untuk bisa menjauh dari hal-hal yang seperti ini. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar antum diselamatkan dari godaan-godaan dunia, dari fitnah-fitnah dunia ini yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Kemudian ingatlah bahwa meninggalkan dunia dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, ya, itu lebih baik daripada kita meninggalkan dunia dan memiliki ratusan juta uang riba. Karena itu akan menjadi bekal kita ke akhirat nanti. Dosa-dosa riba itu akan menjadi bekal kita menuju ke neraka. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar satu radio dan para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada. Demikianlah beberapa pertanyaan yang bisa kami ajukan di kesempatan pagi hari ini di kajian kita bersama Ustaz Sofyan Wafizan Hafizahullah Ta'ala. Demikianlah beberapa pertanyaan yang bisa kami ajukan di kesempatan pagi hari ini di kajian kita bersama guru kita Ustaz Sofyan Wafizan Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga apa yang telah kita simak
bersama di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi tambahan ilmu, dan semoga semakin menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, tidak lupa kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani kita semua di kesempatan pagi hari